Berbekam idealnya berapa bulan sekali? Tidak ada patokan dari hadis, tapi Nabi cuma menyebutkan bahwa berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 menyembuhkan penyakit. Berarti kita bisa pakai pedoman itu, berarti sebulan sekali udah cukup. Tapi kalau mungkin mau dinaikin, ya 15 harian atau 2 minggu sekali boleh. Ya. Dengan catatan mungkin kita atau mungkin si orang ini terlalu banyak makan yang nggak sehat, penyampah. Obat hipotensi itu apa? Makan garam. Hipo. Kalau hipo makan garam. Ya, salah satunya sih ya. Makan garam, tambah asupan garam, tapi jangan garam dapur. Ya. Garam mineral lokal juga ada, garam-garam gunung ya. Insya Allah itu bisa. Kalau memang nggak mau atau belum dapatkan garam Himalaya. Insya Allah bulan depan keluarga saya keponakan akan melahirkan anak kedua setelah pemerintah menyatakan bayinya tidak memiliki saluran tenggorokan. Nah, sebelum saya bahas ini, ya, apa solusinya gitu kan? Coba ini ya, kita buka, mudah-mudahan Allah sembuhkan beliau, tapi pelajarannya adalah coba tanya ibu bapaknya waktu sebelum hamil pola makannya kayak apa. Karena saya katakan tadi kan, makanan itu akan menjadi bagian dari gen kita. Kalau makanan yang dimakan sudah tidak banyak lagi asam aminonya, udah nggak banyak lagi vitaminnya, nggak banyak mineral atau enzim yang asli dari makanan tadi, maka gennya akan cacat. Gitu. Jadi hati-hati. Ibu-ibu nih kalau ditanya tiap hari nggak makan tapi makan bakso, makan mie ayam, masalah juga sebenarnya, karena tepung. Kalau Anda pengen makan daging, jangan makan bakso, makan daging. Kalau Anda pengen makan ikan, jangan makan pempek tiap hari, makan ikannya. Pempek itu penganan. Karena pempek kan juga ada tepung-tepungannya juga kan. Sekali-sekali boleh. Ya. Jangan dibiasakan terus-menerus. Dokter feto materna mengharuskan operasi setelah bayi lahir dibuatkan saluran tenggorokan. Setahu saya pribadi ya, kalau memang urusannya dengan struktur nggak bisa. Ya, mungkin harus dibuatkan struktur yang baru. Ya berdoa, karena memang bahasa beliau, karena memang tingkat keberhasilannya itu 50%. Bagaimana cara meningkatkan tingkat keberhasilan lebih tinggi? Kembalikan semua pada Allah, banyakin sedekah, banyakin berbuat baik, banyakin sholat hajat, minta sama Allah agar dimudahkan operasinya, dan dijadikan sempurna nanti operasi tadi bisa, insya Allah. Meskipun teori manusia tidak seperti itu. Ya, seperti halnya suatu hari ada ibu-ibu pernah konsul ke saya, seorang ibu pas saya lagi di Mekah waktu itu, dia tinggal di Jordan, suaminya orang Palestina. Beberapa tahun lalu dia bilang dia sempat periksa ke dokter kandungan. Dokter kandungannya bilang ke beliau bahwa beliau nggak bisa hamil. Tapi dia akhirnya subhanallah, kuasa Allah, akhirnya dia baca tulisan-tulisan saya di Instagram dan subhanallah akhirnya dia ikutin. Jadi udah lupa dengan penyakitnya gitu kan. Udah lupa dengan diagnosanya, ingatnya sama Allah aja. Waktu dia datang ke saya itu sudah bawa anak, gitu loh. Maka diagnosa manusia sama diagnosa Allah biasa bisa jadi nggak sama, gitu loh. Jadi jangan semua jangan semua diserahkan pada manusia, dokter, herbalis, segala macam lah. Orang-orang itu kan kita punya keterbatasan. Kenapa kita nggak serahkan semua sama Allah aja? Itu pesannya. Orang tua saya terkena kanker kulit, selain menghindari karbo dan gula, kira-kira apa yang saya bisa lakukan untuk orang tua saya? Kasih beliau sayur sama buah. Ya, sayur, buah, kalau dapat organik, kasih organik. Ya, setiap hari. Ya, karena antioksidan yang kalau betul-betul sayur dan buahnya sehat, insya Allah bisa memperbaiki gen. Ya. Terus kalau beliau masih memungkinkan untuk berpuasa, berpuasa. Termasuk juga dengan air kelapa tadi juga bisa. Ditambahkan dengan habatus sauda, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Kayak cerpen. Apabila badan capek atau banyak pikiran, suka merasakan gatal-gatal di kaki. Solusinya gimana? Jangan banyak pikiran. Apa yang mau dipikirin? Ya kan? Kenapa bikin susah hidup? Betul gak sih? Iya kan?
Ya kan sudah saya bilang, semua penyakit fisik asalnya dari kolbu, dari pikiran gitu loh. Alihkan dengan sesuatu kebaikan, alihkan dengan sesuatu yang bermanfaat. Nanti hilang, tenang lagi dia, kumpul sama anak, kumpul sama istri, berbuat baik, nanti hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah bekam dan fasdu itu sama? Tidak sama. Jelas tidak sama. Saya pribadi sih ya, karena saya ngomong gini khawatir nanti para pelaku fasdu marah-marah. Kalau ditanya dasar teorinya fasdu itu susah dijawab. Apa bedanya fasdu sama donor darah? Karena sama-sama ngambil di vena. Ya, gitu. Dan beberapa yang saya tempat tanyakan ke ustadz-ustadz, kabarnya dari beliau-beliau itu katanya hadisnya itu lemah. Hadis tentang fasdu itu. Jadi saya pribadi sih ya, kalau dalam pandangan saya sebagai tenaga kesehatan atau medis lah, meskipun nggak praktek lagi itu kan, fasdu itu cocok untuk kasus-kasus polisitemia. Polisitemia itu sel darah merahnya kelebihan, itu fasdu boleh. Tapi kalau tidak, saya tidak menyarankan, bekam udah cukup. Kalau saya sih ya, tapi kalau mau kerjakan silakan, karena resikonya fasdu itu jauh lebih cepat dan lebih berbahaya daripada bekam. Setahu saya begitu. Tapi kalau mau kerjakan silakan, dan saya tidak mau berdebat dalam hal ini. Ya, kalau saya mendingan donor darah kalau saya. Anak saya umur 25 tahun, sudah 1 bulan haidnya belum berhenti, itu kenapa? Wallahu a'lam. Sebaiknya diperiksa aja. Ya. Setelah sudah diperiksa ke dokter, kata beliau 2 rumah sakit, kata hasil USG-nya bagus. Apa penyakitnya? Bawa ke terapis. Mungkin pembekam yang senior atau akupuntur. Mungkin bisa dapat solusi di situ. Ya. Karena banyak penyakit-penyakit yang memang ada sumbatan-sumbatan di medis nggak ketemu di sana jawabannya. Saran saya bawa ke terapis-terapis senior. Saya seorang ibu rumah tangga didiagnosa mengidap kista endometriosis. Yang saya tanyakan, apakah pasien kista endometriosis itu sulit bisa hamil? Kalau teorinya iya. Ya, maka obatnya apa? Tadi. Yang beberapa yang saya sampaikan tadi itu di stop dulu. Nanti baca di tulisan yang terakhir itu banyak sekali. Endometriosis, PCO, kista, komplit semua di situ. Bahkan yang sudah dibilang nggak bisa atau susah hamil, ada yang hamil, subhanallah. Nah juga sama. Saya belum menikah, saya memiliki penyakit gangguan hormon PCO. PCO. Sudah terhitung 6 bulan, 6 tahun saya tidak menstruasi. Saya pikir saya sudah menopause ini di usia yang sekarang sudah 20 tahun. Tapi ternyata bulan lalu saya mengalami haid dan hanya 1 bulan. Dengan hormon laki-laki yang berlebihan ini kadang membuat saya malu dan tidak percaya diri karena tumbuh rambut di bagian kumis dan janggut hingga menyerupai laki-laki. Sedangkan untuk suntik hormon biaya sangat besar. Masukannya apa? Hidup sehat. Hidup sehat itu maksudnya apa? Ada banyak makanan, minuman, kosmetik yang bisa mengganggu hormon. Ya, itu di stop. Ya, stop. Banyak sekali. Ya. Kemudian kembalilah ke kehidupan. Maksudnya kehidupan sehat itu seperti apa sih? Ya tadi nggak ada banyak makanan olahan, nggak banyak gula-gula sederhana. Ya, puasa dibanyakin, kemudian buat baik dibanyakin, berbekam rutin. Nanti insya Allah kan benar dengan sendirinya, insya Allah. Ya, karena tubuh kita itu tadi bahan bakunya 5 hal tadi itu sebenarnya. Secara umum sih ya. Kalau mau tambah lagi 1 dengan air. Ya, tapi tadi dari asam aminonya, probiotiknya, prebiotiknya itu insya Allah akan membantu banget dan akan memperbaiki hormon, termasuk coba cari tulisan saya tentang riset hormon dengan menggunakan habatus sauda. Itu ada tuh. Kita melakukan proses riset itu dengan menggunakan kapsul habatus sauda dari hari pertama sampai hari ke-15. Nanti coba dicari. Mudah-mudahan bisa membantu. Rimpang-rimpangan setelah direbus bolehkah digunakan untuk merendam lagi atau hanya sekali saja? Biasanya cuma 2 kali setahu saya. Kalau 3 kali udah nggak keluar lagi tuh ya. Itunya, baunya dan warnanya. Infus water rimpang cara buatnya cukup direndam saja atau lebih baik direbus? Direndam aja. Ya, direndam. Setahu yang saya pahami itu butuh waktu sekitar 6 jam baru dia keluar bahan aktif dalam air. Tapi ingat, saya pesan kepada teman-teman yang pakai infus water ya. Berapa jenis infusan, terutama buah-buahan, itu cepat banget menurunkan tensi tekanan darah. Jadi kalau Anda habis minum infusan, ya, buah-buahan misalkan gitu kan, misalkan
semangka atau mungkin jeruk atau apa, habis itu keliengan, kemungkinan tensinya turun, kemungkinan. Atau habis minum rempah, misalkan Anda nginfus pakai kayu manis misalkan. Kayu manis itu efek hipoglikemiknya atau efek menurunkan gulanya cepat banget. Jadi kalau habis minum infusan dari kayu manis, tiba-tiba keliangan, kemungkinan hipoglikemik, gulanya turun. Segera makan madu, minum madu ya, dan minum atau makan ngemut garam. Ya, itu. Apa resep promil yang benar-benar manjur? Sebulan penuh bisa langsung positif? Nggak ada. Pertanyaan ini pun sudah, pertanyaan begini pun sudah menunjukkan ketergesaannya dia. Ya kan? Sabar. Gitu. Kalau yang waktu dikasih, kasih. Jadi saya katakan tadi, perbaiki dirinya dulu. Berbuat baik pada mertua, suami, istri, ya mungkin tetangga, bahkan sama binatang. Benerin dulu itunya. Nanti Allah kasih. Tiba-tiba minum kunyit, hamil. India itu negara yang paling tinggi konsumsi kunyit dan rempah-rempahnya kan. Makanya di India itu orang India, penduduk India lah, rakyat India itu kan merupakan salah satu penduduk yang tingkat populasi tertinggi di dunia juga. Jadi sperma sama ovumnya subur-subur karena kebanyakan rempah. Cina juga sama. Cina itu negara yang populasinya kan tinggi banget kan. Dia nggak rempah tapi kuat di bawang-bawangan. Sama aja. Zimbabwe nggak makan karena kelaparan. Ternyata angka pertumbuhan penduduk angka pertumbuhan penduduk di Indonesia itu tinggi sekali gara-gara keseringan puasa. Paham maksudnya? Jadi mau pakai yang mana terserah. Mau pakai rempah boleh, mau pakai bawang boleh, mau puasa boleh. Dan memang secara sains, secara saintifik atau secara sains memang puasa itu meningkatkan kesuburan. Memang iya. Tinggal pakai. Maka saya bilang sebenarnya subhanallah ya. Kalau kita ngikutin pedoman-pedoman Islam, kita sudah cukup dengan ini. Orang-orang yang mau promil, coba tahan nafsunya dengan cara apa? Sebulan puasa. Selesai sebulan, naik lagi 2 bulan puasa. Mau puasa, kalau bisa puasa Daud lebih baik. Tahan nafsunya gitu loh. Insya Allah akan cepat Allah kasih. Insya Allah. Saya mengidap autoimun miastenia gravis. Untuk terapi puasa agar bisa ngeriset lagi tubuhnya, bagaimana polanya? Apakah 3 hari langsung atau cukup puasa? Iya, puasa sederhana dulu, Bu. Ya, atau Bapak ya. Jangan langsung puasa Daud. Nah, itu tubuhnya kaget. Senin Kamis dulu, ayam mulbit dulu, ya. Sama badannya coba sering-sering di ruqyah. Di ruqyah itu maksudnya Anda bacakan dengan bisa pakai air ya, air Anda bacakan, ya, air bacaan ruqyah yang syar'i ya pastinya ya. Lalu ayat tadi Anda ambil, usap ke badan. Ya, itu membantu juga insya Allah. Saya wanita umur 33 tahun, pos operasi pembesaran kelenjar bening, diagnosanya ternyata TBC kelenjar getah bening. Saat ini baru mulai terapi obat TBC hari ke-9 sampai 6 bulan. Pertanyaannya, apakah saya bisa lanjutkan terapi tersebut dengan terapi yang dia dapatkan di akun saya? Atau saya pilih salah satu? Terserah ibu sih. Ya. Kalau Anda bisa menjaga makanan dengan baik, ya makanan benar-benar sehat dan bisa meningkatkan imunitas Anda, ya bisa Anda stop, Tapi kalau nggak yakin jangan, ya kalau nggak yakin jangan. Karena bagi saya kalau Anda yang sempat baca di tulisan saya di feed itu ada satu hashtagnya itu resep TBC JSR. Itu resep itu dipakai oleh seorang penderita TBC yang sudah multiple drug resistant. Multiple drug itu udah gak mempan lagi obat-obatan. Subhanallah, dengan menggunakan itu isinya apa? Kunyit, daun tin, daun bidara, daun zaitun. Subhanallah, akhirnya dia sembuh. Ya. Kalau pakai itu bisa. Tapi tadi makannya harus sehat. Ya.
hari-hari harus sangat sehat, weekend juga harus sehat, seperti itu. Baik Ibu sekalian, sudah jam 3, ya, sudah 2 jam kita tidak terasa, mohon maaf seperti nggak bisa terbaca semua. Mudah-mudahan menjadi saksi bahwa Anda ingin punya kesehatan yang jauh lebih baik. Jadi saya berpesan ya, terutama bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian, mari kita menjadi duta-duta sehat Islam. Ya, dengan cara apa? Kalau sedikit punya ilmunya, tunjukkan kepada keluarga, berikan contoh pada keluarga, tetangga atau siapapun itu, sehingga nanti dengan itu orang bisa melihat, dan siapa tahu gara-gara apa yang Anda kerjakan itu, orang bisa sehat dengan kuasa Allah, dengan keikhlasan Anda menolongnya. Ya, seperti itu. Karena kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam Islam. Sebagian besar ibadah yang kita lakukan butuh fisik yang sehat. Sholat butuh fisik yang sehat. Haji butuh fisik yang sehat. Umroh butuh segala macam, butuh fisik yang sehat. Ya, maka jangan sia-siakan kesehatan ini. Dan ingat, kita hidup sehat ini bukan gaya hidup, tapi bentuk ketaatan kita pada Allah. Maka kalau lagi diberi sehat, tingkatkan ketaatan kita kepada Allah. Ya. Saat lagi sakit, perbanyak istighfar. Sehat yang kita dapatkan harus mampu membuat kita menjadi lebih taat kepada Allah. Kalau tidak, mungkin sakit lebih baik, dengan itu Allah gugurkan dosa kita. Ya, maka jaga kesehatan kita baik-baik, perhatikan apa yang dimakan, perhatikan apa yang diminum, perhatikan dengan siapa kita bergaul tiap hari, jaga keluarga, ya, jaga suami, istri, anak semua, supaya kita bisa membangun generasi emas atau peradaban sehat itu. Demikian mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.